Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 di sini. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjudunnahu hatta hin. Kemudian setelah jelas bagi mereka tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam tidak bersalah, tidak berbuat sebuah hal yang tidak baik menggoda Zulaikha, justru sebaliknya, ternyata tanda-tanda itu semua dibuang sama mereka. Apa keputusan mereka? La yasjununnahu hatta hin. Mereka memenjarakan Nabi Yusuf sampai waktu tertentu. Disebutkan waktu tertentu itu 7 tahun, 7 sinin. Jadi yang disebutkan bahwasanya justru pakaian Nabi Yusuf yang robek dari belakang yang menunjukkan bahwasanya yang goda siapa? Zulaikha. Min ba'di ma ra'ul ayat, ketika udah jelas faktanya sudah ada, tetap ditolak bukti-bukti tadi. Na'udzubillah. Jadi kalau seandainya ada kecurangan yang terdapat di mahkamah, semisal di mahkamah ini persidangan, itu sudah lama kasus itu, dan itu sudah ada sejak Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau seandainya ada CCTV, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, bukti udah jelas betul loh ya. Tapi gara-gara untuk menjaga kehormatan Al-Aziz, untuk menjaga kehormatan Zulaikha, tetap yang dijadikan korban siapa? Yusuf. Itu udah ada. Jadi kalau seandainya semisal na'udzubillah ada seseorang, anak pejabatkah dia atau apakah dia dan sebagainya, justru yang melaporkan yang berbuat salah itu dari dulu sudah ada. Makanya Nabi Yusuf dia ngomong apa adanya, mengatakan apa adanya. Yusuf yang jadi apa? Jadi pelaku, malah dia yang dibuat salah. Padahal bukti sudah nyata. Maka apa kata para ulama? Hadza ibtila li Yusuf alaihi salam. Inilah ujian Nabi Yusuf alaihi salam, apakah bersabar ataukah tidak. Jadi masa muda, masa kecilnya udah ada cobaan, masa dewasanya, remajanya juga udah ada cobaan. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, kata para ulama, belajarlah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika ujian datang dari Allah, bukan berarti Allah ingin menghinakan Nabi Yusuf alaihi salam. Justru Allah mau menyempurnakan Nabi Yusuf sehingga Allah angkat derajatnya. Makanya kadang-kadang kita belajarlah dari orang-orang, nggak usahlah urusan ukhrawi, urusan akhirat itu nggak usah, urusan dunia aja. Nggak mungkin orang pedagang, orang pengusaha, bisnismennya dan sebagainya, tidak ada ujian bangkrut, tidak ada ujian tiba-tiba omset nurun, penghasilan nurun. Itu tidak mungkin, tidak ada. Pasti ada ujian, ada. Tapi dengan beberapa ujian Allah angkat. Ada orang kaya di awalnya harta warisan, tapi ketika dia tidak bisa ngelola, tidak pernah mencoba, ya ujung-ujungnya hancur juga gitu loh. Makanya kata para ulama, ujian itu penting. Bukan berarti untuk Allah menghinakan kita atau ingin mengambil sesuatu hal dari kita, bukan. Justru apa kata para ulama, likamaliddin, agar sempurna agama yang kita miliki, kamalil iman, iman kita semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin angkat derajat kita. Makanya kita tahu manusia yang paling tinggi kehormatannya, yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi keimanannya, ya para nabi. Dan para nabi yang paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW, cobaan yang paling besar Nabi siapa? Muhammad SAW. Semakin diuji semakin tinggi derajatnya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya.
orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal, kemudian setelahnya orang yang soleh. Tsummal amsal, kemudian orang setelahnya, orang soleh berikutnya. Jadi semakin soleh kita, makanya masya Allah. Kalau istilah orang tuh, kenapa kok hijrah nih ujian makin berat? Loh, karena kita makin apa? Soleh, gitu aja. Nggak mungkin lah semakin soleh kita nggak diuji, mustahil. Makanya ada sebuah ucapan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dalam kondisi mereka enggak diuji? Mustahil. Jadi semakin orang itu dekat dengan Allah, akan apa? Semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ada cobaan, ada, dan cobaan yang paling tinggi ya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi-nabi selanjutnya, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nabi Ibrahim termasuk berat juga, dan di sini Nabi Yusuf. Ya gampangnya Nabi Yunus. Nabi Yunus apa kondisinya paling berat? Dicampakkan ke dalam apa? Laut, dimakan paus pula. Kalau kita, masya Allah tabarakallah rahman, kondisi itu berat sekali. Makanya pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, Nabi Yunus cobaannya itu berat. Jadi Nabi Yunus ini berdakwah di kaumnya, enggak diterima dakwahnya, dimusuhi Nabi Yunus, dicela Nabi Yunus, kabur Nabi Yunus, sedih hati. Ketika pergi Nabi Yunus, dia berangkat ke sebuah tepi lautan, ada kapal yang istilahnya ngangkat barang-barang dan juga transportasi umum di zaman itu. Naiklah Nabi Yunus alaihi salam. Mereka tahu siapa Nabi Yunus. Nabi Yunus ini orang terhormat dan sebagainya. Ternyata qadarullah, kondisi badai itu betul-betul kencang sekali. Dan masya Allah, kondisi badai itu memang kapan Allah udah mau uji, Allah gampang uji manusia. Baru kemarin hari Selasa kemarin kita tahu Uni Emirat Arab itu negara kaya, berhamburan harta, uang tuh banyak. Allah tunjukkan, pengen Allah kasih tahu dengan air saja habis mereka. Itu pukul 2:30 siang, badai itu datang gelap, hancur sehancur-hancurnya. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hancurkan, padahal cuma dengan apa? Air. Ujian. Apakah mereka kembali kepada Allah atau tidak? Nabi Yunus juga sama, ujian. Cuman dengan badai saja, ombak udah terombang-ambing, nggak tahu gimana kondisinya. Ternyata mereka ini tahu, oh ini ada orang yang memang harus untuk dibuang gitu loh. Akhirnya mereka pakai anak panah. Siapa anak panah yang nancap, itulah harus dibuang. Semua lemparkan anak panahnya. Yang nancap cuma siapa? Anak panahnya siapa? Yunus. Mereka tahu, oh enggak mungkin ini. Kalau Nabi Yunus dibuang, ini orang kekasih Allah, nggak mungkin kita buang. Akhirnya apa? Diundi. Ini kayaknya bukan Nabi Yunus, ayo kita undi. Siapa yang kalah, dia yang keluar. Apa kata Allah? Fasahama fakana minal mudhadin. Mereka pun akhirnya ngundi. Ternyata Nabi Yunus yang kalah, harus dicampakkan. Mereka nggak tega nih. Kekasih Allah mau dicampakkan, nggak mau mereka, takut mereka. Dari zaman dulu tuh udah mereka tuh ta'zim, itu udah besar, nggak mau mereka buang. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi yang kena. Mau nggak mau harus Nabi Yunus siapa? Dibuang, dicampakkan keluar, harus keluar. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Akhirnya dimakanlah sama ikan paus. Ikan paus tuh besar, al-hut besar, dan itu dimakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk orang rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus itu akan terus berada di dalam tubuh paus tadi sampai hari dibangkitkan. Sudah di situ jasadnya. Kalau seandainya dia tidak termasuk orang apa? Rajin bertasbih. Apa nama kita ambil faidah? Kata para ulama, ditimpa musibah bukan malah menjauh dari Allah, tapi apa? Malah mendekat kepada Allah. Rajin bertasbih, ya Allah, kena musibah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Itulah yang menyebabkan apa? Nabi Yunus keluar. Fanabadnahu bil ara wa huwa sakim.
Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yunus ini dibuntahkan oleh paus itu bil ara, di tempat tandus. Wa huwa sakim, dalam kondisi dia sakit. Dia sakit lah, orang dimakan paus nggak ada gizi, nggak makan apa-apa, dimuntahkan kondisi kayak gitu. Wa huwa sakim. Dan masya Allah tabarakar rahman, antum tahu orang muntahan itu kan bau ya, bau kotor jorok. Itulah akhirnya mendatangkan apa? Lalat. Tapi masya Allah, dengan hikmah Allah, gara-gara Nabi Yunus beliau ini rajin bertasbih, apa kata Allah? Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami buatlah tanaman tumbuhan berupa labu untuk Nabi Yunus. Yaktin, buah yaktin itu wallah alam labu-labuan gitu loh. Dan masya Allah, buah labu ini itu tidak disukai lalat. Buah labu itu tidak disukai apa? Lalat. Lalat tuh tidak mau di tanaman labu tuh, tidak mau bertengger di situ. Ya macam kalau seandainya bunga-bunga, mana ada lalat mau bertengger di bunga. Padahal di sekitaran itu apa? Ada Nabi Yunus alaihi salam yang bau muntahan gitu loh. Tapi gara-gara banyak tanaman labu, nggak mau mereka itu untuk hinggap di situ. Makanya kata para ulama, serahkan semua kepada Allah. Ketika ada musibah, seberat apapun musibah itu, ketika kita dekat dengan Allah, Allah dengan cara Allah bisa menghilangkan musibah itu, kesedihan itu. Seberat apapun, ya gampang sampai udahlah sakit. Dan ternyata labu itu termasuk zaman dulu itu obat bagi orang yang sakit, orang lemas, lesu dan sebagainya. Itu zaman dulu kasih apa? Labu. Jadi buah untuk kesehatan. Udahlah kayak gitu, kita masih memikirkan Allah nggak peduli sama kita. Na'udzubillah. Itu na'udzubillah. Akhirnya apa? Ketika sudah posisi Nabi Yunus kondisinya itu kuat, dia rajin bertasbih dan sebagainya, apa kata Allah? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami berikan kepada Nabi Yunus kaum jumlahnya 100.000 lebih. Mereka semua apa? Fa'amanu. Semua mereka beriman kepada Nabi Yunus. Awalnya kampung sedikit nolak, Allah kasih satu kaum ratusan apa? Ribu, mereka beriman semuanya. Makanya ketika dakwah ini berat, kita wallahil adim, dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu dakwah yang paling berat dan paling rentan untuk dimusuhi oleh orang. Mengembalikan kepada kemurnian agama, qala Allah sama qala Rasul, itu wallahi thaqil, berat. Makanya kata Allah, inna sanulki alaika qaulan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepada engkau ucapan yang berat. Manusia itu berat untuk terimanya. Naam sahih. Kalau kita berdakwah, ana berdakwah dongeng, ana berdakwah komedi, ngelawak, banyak pengikutnya. Tapi ketika ana berdakwah kembalikan kepada kemurnian agama, berlandaskan qala Allah, qala Rasul, apa kata Allah? Sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepada engkau ucapan yang berat, Al-Qur'an Al-Karim. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal berdakwah, sudah diingatkan berat kondisi manusia nerima. Dan itu terjadi. Nah, kondisi seperti itu, kalaupun kita terusir, kalaupun kita dimusuhi, sabar. Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallam kelahirannya di Mekah, tumbuh besar di Mekah, keluarganya semua di Mekah. Dari suku Quraisy yang awalnya memang di Mekah, semua di Mekah, harta beliau di Mekah, istri beliau di Mekah, semua di Mekah. Kondisi apa yang terjadi? Terusir dari Mekah. Apakah Nabi Muhammad SAW akhirnya marah, murka sama kaum dan sebagainya, atau bersabar? Sabar. Sampai ketika dipaksa keluar, ketika hijrah ke Madinah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Makkah, innaki la ahabbul biladi ilayya. Wahai Makkah, engkau ini adalah wilayah yang paling saya cintai, kampung yang paling saya cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharastu. Seandainya penduduk engkau wahai Mekah tidak mengeluarkan saya nggak akan keluar dari Mekah. Tapi terpaksa Nabi kita Muhammad SAW keluar dari mana? Mekah menuju Madinah. Berat kondisi itu. Sama Nabi Yunus alaihissalam. Antum cek semua Nabi yang berdakwah pasti dimusuhi. Antum cek Nabi Nuh alaihissalam dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Lut dimusuhi, Nabi
Musa dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, Nabi Harun dimusuhi. Semua nabi, Nabi Hudnya, Nabi Salehnya, nggak akan ada antum jumpai orang berdakwah ngajak manusia kepada Allah kecuali pasti syaitan di situ ada untuk membuat manusia memusuhi orang-orang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebesar-besarnya musibah, nggak akan Allah berikan musibah yang lebih berat dibandingkan kondisi kita. Kalau Allah kena musibah berarti kita mampu untuk menyelesaikan itu. Makanya ada sebuah riwayat ketika paus itu makan Nabi Yunus, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La takhdishna lahma. Hadis qudsi disebutkan, la takhdishna lahu lahma. Jangan sesekali makan sekerat dagingnya Nabi Yunus, jangan dimakan. Dan apa katanya? Wala taksirna lahu azma. Jangan patahkan satu pun tulang Nabi Yunus. Oke, keluar kondisi nggak patah tulangnya, dagingnya nggak tertarik. Musibah itu. Orang kalau udah masuk harimau, udah masuk paus, ya sudah habis, nggak ada lagi yang tersisa. Makanya kita perlu tahu bahwasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu kunci. Tapi dekat sama Allah nih kadang-kadang ketika kita ini kena musibah saja. Masa lapang nggak deket. Itu ada. Ketika akhir bulan kenceng sujudnya. Awal bulan nggak nampak di masjid. Na'udzubillah. Padahal kalau mau dibantu ketika kondisi sulit, dekat kepada Allah ketika kondisi apa? Lapang, flat. Seorang muslim itu rata, setiap hari itu sama. Ada sebuah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatlah, kenallah dengan Allah di masa lapang. Masa lapang itu jangan seakan-akan enggak kenal Allah. Kenali Allah di masa lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan membantu kita, mengenal kita di masa apa? Sempit, masa susah. Wallahil azim. Ana sedikit cerita. Ana pernah kena musibah. Ana nabrak orang gitu ya. Ana nabrak orang, ana minggir, ana ndak lari. Ana bilang, "Afwan, maaf Pak." Ini baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Sebelum Ramadan. Ana bilang, "Pak, ana dari Prabu Muli." Kami dari Pagar Alam waktu itu. Ana dari Prabu Muli, kondisi kecelakaan di Lahat. Ana bilang, nyenggol gini aja, tap, dorong kondisi, dorong. Alhamdulillah, nggak luka, nggak ada masalah. Ana bilang, tolong besok di ronsen, masuk rumah sakit, nanti semua ana yang tanggung. Ana bilang, Bismillah. Ana bilang, jangan nggak kabarin Pak ya. Ana bilang, kabarin kan. Ana bilang. Tapi beliau yang masih muda, seumuran sama ana rupanya. Umur lahir itu sama di KTP itu sama-sama ana. Nggak mempermasalahkan itu dan nggak pernah nuntut anak A, B dan C, tapi qadarullah keluarganya sampai keluarganya itu mempolisikan anak, dipaksa anak tuh 5 juta diminta sama mereka. Anak bilang 5 juta dari mana? Anak bilang la ilaha illallah. Sudah anak zikir aja sama Allah, la ilaha illallah. Mau bilang apa musibah? 5 juta diminta. Qadarullah ada Pak polisi, ikhwan kita sudah ngaji di Lahat. Beliau bantu anak, Ustaz, ini anak yang ngurus, biar anak yang bayar semuanya, antum nggak usah lagi pikirkan. Jadi semua udah surat bermaterai, beliaulah polisi ini yang ganti ruginya. Jadi beliau bayar semuanya, beliau tanda tangan, anak tanda tangan, saksinya beliau dan sebagainya. Antum nggak usah, Ustaz, antum diam di situ. Anak termasuk polisi dihormati, sudah ngaji juga, masya Allah, jamaah kita lah, masya Allah, tabarakar rahman. Anak tidak tahu lagi kemana anak harus minta pertolongan, pertama kepada Allah. Anak nelpon polisi yang di Prabu Muli, kawan-kawan kita lah, ikhwan-ikhwan kita, masya Allah, tabarakar rahman. Kondisinya ternyata kuncinya, kalau kita cuman materi mikirnya, ini harus dapat duit, harus dapat duit. Wallahi nggak akan bisa terkejar. Dari mana duit itu, kan gitu. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, Allah bisa menggerakkan hati setiap manusia untuk bantu kita. Karena masya Allah tabarakar rahman, ketika itu masya Allah terbantu, sudah selesai urusan anak tinggal pulang ke Prabu Muli, bawa surat-surat itu, Ustaz ini pegang, suatu saat antum nggak akan dituntut, pegang Ustaz rapat-rapat, anak takut antum dituntut, kata polisi itu. Tahan Ustaz, baik-baik, antum sudah damai sudah.
pegang. Sudah pulang, alhamdulillah nggak ada masalah. Memang dari keluarganya beliau sendiri nggak ada masalah sebenarnya. Ya qadarullah kondisi seperti itu, akhirnya anak pulang kondisi ya tenang, kondisi nyaman dan sebagainya. Anak ambil faedah di sini, ya sudah, mau nggak mau kita harus apa? Sabar. Nggak mungkin Allah kenakan musibah. Anak nggak ada duit 5 juta di saat itu, nggak mungkin. Kalaupun ada, anak harus berhutang ke sana ke sini kan gitu. Tapi nggak mungkin Allah timpakan musibah yang solusinya di luar kemampuan anak, nggak mungkin, mustahil. Wallahi mustahil. Makanya anak setiap mendapati ikhwan-ikhwan kawan-kawan kena musibah, ustaz anak kena musibah gini, anak ngasih tahu, anak ngasih saran. Pertama yang antum tahu, Allah timpakan musibah itu, Allah cuman ingin memastikan apa yang antum ucapkan ketika kena musibah. Apakah antum semakin dekat dengan Allah dengan berzikir, atau antum semakin marah-marah, sumpah serapah? Itu yang Allah ingin uji. Oke, kalau kita bagus-bagusnya, anak yakin lurus urusan. Tapi kalau ternyata kita malah marah-marah, emosi, malah apa dan sebagainya, wallahi nggak akan pernah lepas hidup kita dari sebuah musibah yang nggak ada solusinya. Karena memang solusinya apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Cukup jalan keluar solusi? Enggak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka, nggak tahu kita. Oh ternyata dari situ bantuan Allah. Dan anak yakin polisi itu bantu, itu bantuan dari Allah pertama kali. Bantuan dari Allah. Beliau ngomong sendiri, Ustaz, antum nggak usah gerak, ini sedekah anak untuk antum. Sudah, antum nggak usah mikir apa-apa dan sebagainya. Masya Allah, dalam hati anak. Itulah Allah SWT. Dzalikumullah rabbukum fa'budu. Itulah Rabb kita, maka kita tugas kita cuma nyembah aja, Pak. Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Makanya setiap musibah itu kita perlu tahu pasti ada solusinya. Cuman apakah kita semakin dekat dengan Allah ataukah tidak? Wallahu alam bissawab. Inilah yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ada faedah lain dari cerita Nabi Yunus. Kata para ulama, lihat Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau itu mendapatkan celaan dari jamaahnya, dapat cemoohan dari kaumnya, akhirnya kabur. Apa kata para ulama? Disitulah kita harus menghormati guru. Kalau Nabi Yunus saja sampai sakit hati, sampai pergi, sampai kabur dari kaumnya, apalagi cuman ustaz. Yang ustaz nih jauh di bawah Nabi siapa? Nabi Yunus, jauh di bawah kondisi imannya Nabi gitu loh. Nabi Yunus sampai pergi, sampai kabur. Oke, kalau bisa ditahan sebaik mungkin. Makanya ada salah seorang ustadz guru kami, beliau cerita, lihat para asatidzah kita, ustadz kita itu sampai bisa mencoba memahami ratusan jamaahnya. Dari ratusan jamaah tadi cuman diminta untuk memahami satu orang ustadz. Masa kita nggak bisa? Ustadz tadi sampai ratusan itu sabar. Ratusan tadi bisa nggak sabar untuk memahami ustadz itu kondisi terjadi. Jadi ketika seandainya ada salah ucap, ada salah menyampaikan informasi, dalil dan sebagainya, sabar. Memang kondisi kadang-kadang ustadznya terlalu keras, ustadznya gini, ustadznya gitu. Ya mungkin salah ucap, kata-katanya ternyata nggak bagus untuk diucapkan, sabar. Itu kata para ulama. Memang aslinya nggak ada ustadz yang istilahnya sampai berkata-kata yang nggak baik, berkata kotor tuh mustahil. Tapi pun kalau seandainya ada yang berbuat salah gitu ya, dengan akhlaknya yang mungkin keceplosan, nggak sengaja dan sebagainya, kata para ulama itu harus sabar. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman ada disebutkan adabul alim wal muta'allim, adab orang berilmu dan adab orang yang belajar ilmu. Itu penting dua-duanya untuk kita pelajari. Wallahu alam bissawab. Baik, kita kembali ke pembahasan. Allah berfirman, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayat." Ternyata mereka pun tampak bagi mereka untuk memenjarakan Yusuf setelah bukti-bukti jelas Yusuf ini terlepas diri dari apa? Perbuatan kesalahan. Hatta hin, sampai waktu tertentu. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, setelah kabar ini nyebar kemana-mana, sebenarnya salahnya Zulaikha juga.
Salah siapa? Zulaikha juga. Kenapa dipanggil wanita-wanita di sana? Taulah wanita. Taulah kondisi wanita ini, mulutnya apa nggak bisa dijaga. Terus sebar kemana-mana, diundang ke rumahnya Zulaikha untuk menguji bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Semakin yakin bahwasanya yang menggoda siapa? Ya Zulaikha. Jadi yang ngangkat itu sendiri, ya Zulaikha itu sendiri. Sampai disebutkan di sini ba'da isya'atil khabar, ketika kabar bahwa Zulaikha menggoda Yusuf alaihi salam, fakana laha khiyaran. Zulaikha punya dua opsi, memiliki dua pilihan. Al-i'tidar baina yadayn nas, minta maaf di hadapan seluruh manusia. Dia harus menyatakan kepada masyarakat Mesir ketika itu, saya yang goda siapa? Yusuf. Itu opsi pertama. Opsi kedua, sijnu Yusuf, harus memenjarakan siapa? Nabi Yusuf. Ihaman, untuk membuat orang itu akhirnya semakin yakin, ihaman annahu rawajaha, membuat orang itu akhirnya membuat rancu. Ini kayaknya Yusuf yang goda siapa? Zulaikha. Terbukti bahwa saya Yusuf di penjara. Nah, inilah kasus ini. Makanya kadang-kadang na'udzubillah, dengan adanya pengacara ini istilahnya ya muhami ini yang membela pengacara, itu udah kena ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat ancaman pengacara itu sebenarnya, karena dia bisa membolak-balikkan apa? Fakta. Ya gampangnya kayak gini. Nggak salah apa-apa dia pula yang di penjara. Sudah. Ngeri memang. Kadang-kadang orang yang melapor, orang berbuat salah, yang lapor yang kena. Yang dilapor bebas. Kenapa? Mungkin anak pejabat kah? Atau anak yang memiliki kedudukan tinggi kah? Dan sebagainya. Ini terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ad-dhahiyah huwa Yusuf. Yang jadi korban siapa? Yusuf alaihissalam. Langsung tiba-tiba case ditutup, masuk penjara. Segampang itu mereka membuat apa? Orang itu yang nggak bersalah jadi apa? Salah. Itu zaman dulu. Apalagi zaman kita sekarang. Apa kata Nabi kita SAW? Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang untuk manusia sebuah zaman yang mana orang yang jujur dikatakan pendusta. Orang pendusta dikatakan apa? Jujur. Yukhawwan al-amin wa yu'taman al-khain. Orang yang amanah dikatakan khianat. Orang khianat dikatakan amanah. Berbolak-balik, Masya Allah. Kalau di zaman Nabi Yusuf, jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu sudah ada yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan apa? Jujur. Yang benar disalahin, yang salah dibenarkan, dikatakan benar. Zulaikha salah, malah dia yang dikatakan benar. Yusuf yang benar malah dikatakan apa? Salah. Itu zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi Nabi udah mengatakan di akhir zaman nanti akan ada banyak seperti itu. Dan di akhir Nabi tutup wa yatahaddats fihi al-ruwaibidah. Orang-orang ruwaibidah tuh gampang berbicara. Ruwaibidah ini orang enggak tahu Al-Qur'an, enggak tahu hadis, gampang berbicara tentang urusan agama yang mencakup halayak ramai. Ini banyak, wallahi ya ikhwan, ini banyak di akhir zaman. Ya, kemarin baru kita lihatlah kejadian yang baru rame, nelpon Allah. Tahu-tahu kasus itu kan nelpon Allah. Ini dari mana? Itu ruwaibidah. Zaman kita sekarang itu ruwaibidah. Jadi lebaran waktu itu hari apa? Yang ini kemarin, yang kelompok ini. Hari Jumat ya. Iya jauh sekali. Itu wa yatakallam fi ruwaibidah. Di zaman itu ruwaibidah gampang ngomong, sekarang gampang sekali ngomong. Dan nggak ada sanksi apa-apa, nggak ada. Makin semakin muncul orang seperti, dan pengikutnya banyak. Kalau yang kayak gitu aja banyak pengikut, apalagi Dajjal. Makin asing nggak bagi antum Dajjal tuh pengikutnya jutaan? Wallahi nggak asing. Lah gitu aja pengikutnya ratusan kok. Apalagi siapa? Dajjal bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Masya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, menampakkan surga, menampakkan neraka. Orang gitu aja banyak percaya.
Na'udzubillah, itu ruwaibidah mulai bermunculan. Makanya yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya ruwaibidah itu memang harus ditahan. Kalau minimal itu harus dibantah syubhat-syubhatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kita kembali ke tema. Jadi di sini korbannya apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Islam enggak, antum tahu Islam menyatakan dengan jelas, Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para sahabat mengatakan, wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya. Enggak ada dia ini anak Rasul, putri Rasul, nah ada. Kalau dia mencuri laqata'tu yadaha. Sekarang ada orang, jangan disalah-salahin, dia ini fulan, dia ini alan, oh dia ini tokoh, oh dia ini ustad, dia ini. Akhirnya itu membuat bebas. Tapi ketika dia ini orang biasa-biasa saja, itu ditegakkan hukuman. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW akhir zaman. Apa kata Nabi kita SAW? Mereka taraku asyarif, orang-orang yang mulia dibiarkan, berbuat salah nggak kena hukuman, biar bebas mereka. Wa aqamu alaihil had, untuk orang yang lemah aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukuman had untuk mereka, untuk kondisi yang lemah. Sekarang kakek-kakek tua renta nyuri ayam masuk penjara. Ayam berapa satu ekor? Paling 100 ribuan. Tapi kalau orang yang mencuri korupsi sekian aman-aman aja, sampai 271 triliun baru di penjara. Kenapa harus sampai 271 triliun kan gitu? Baru masuk penjara. Wallahi ini zalim sekali, wallahi zalim. Fatimah mencuri sampai batas had kena mencuri. Laqata'tu yadaha, aku yang potong, enggak yang lain. Kata Nabi kita Muhammad SAW, aku yang potong sendiri. Wallahi hadzal Islam, ini Islam. Kapan salahnya salah, kapan benarnya benar. Enggak bisa dikatakan oh ini jabatannya ini, oh ini dia tokoh ini. Enggak bisa. Itulah yang akhirnya kejahatan-kejahatan terus muncul. Maksiat-maksiat itu terus muncul. Kenapa? Dilindungi sama profesi dia, sama jabatan dia. Enggak bisa. Dokter salah semisal malpraktek ya, karena kelalaian dia sudah dihukumi atas kelalaian dia. Nggak bisa kita memang ikhtiar, tapi kalau saatnya dia sudah ikhtiar sebisa mungkin ternyata gagal ya wajar. Tapi ini malpraktek, memang dia nggak ada ilmunya, tapi dia berusaha untuk apa? Ngobatin. Ini kan ngawur. Macam antum sakit, oh akhi antum obatnya ini, anak ngomong semisal obatnya Paramex semisal, habis minum kondisi lebih parah. Paramex semisal obat apa, antum sakit batuk anak kasih itu semisal, aslinya itu obat cuman untuk pilek, ternyata antum batuk anak kasih obat pilek, kan nggak nyambung. Anak nggak ada ilmunya, ini ngawur. Ya antum tegas sama anak, antum bisa berikan sanksi sosial untuk anak, dan itu memang wajar. Kalau nggak, wallahi semua orang kan berbicara tanpa ada landasan ilmunya, dan itu terjadi. Ya seperti ini. Dari sejak zamannya Zulaikha, akhirnya orang-orang bermunculan, oh, kami tahu Yusuf itu benar, Zulaikha yang salah. Apalagi udah nyebar berita di mana-mana. Yusuf di penjara. Cara ini pun akhirnya diikuti. Antum tahu, masya Allah tabarakar rahman, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, awal pembunuhan terjadi itu pada siapa? Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil bunuh siapa? Habil. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tidaklah Qabil ini meninggal, Nabi kita SAW, Qabil sudah meninggal, pembunuhan terjadi, illa kana lahu kiflun minha, kecuali dosa pembunuhan selah-selahnya itu juga dipikul oleh Nabi siapa? Dipikul oleh siapa? Qabil anaknya Nabi Adam. Dia bawa dosa itu, dicontoh dari zaman ke zaman, dicontoh. Sama seperti ini, masya Allah tabarakar rahman. Akhirnya orang mencontoh, itu Zulaikha bebas, yang penting ada jabatan, yang penting ada duit, untuk buat orang semua diam, orang semua nggak ngomong, sudah fakta itu dibungkam. Ini diikuti.
sampai zaman kita, wallahi sampai zaman kita. Terang benderang pun bukti-bukti dibuang semuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka itu terjadi. Nah, kalau Islam enggak, anak-anak salah, ya salahkan anak-anak. Na'udzubillah. Makanya ada sebuah kondisi, anak tuh pernah lihat kemarin itu berita anak Pak Kiai mencabuli. Anak masih ada video itu, yang bela anaknya siapa? Yang bela, yang cabul ini siapa? Pak Kiai itu sendiri. Na'udzubillah, bapaknya sendiri. Kalau itu terjadi sama anak kita yang salah, salahkan anak kita, sudah selesai. Antum tahu Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam ketika mendapati anaknya Kan'an tidak beriman kepada bapaknya sendiri, justru Kan'an menghina bapaknya sendiri. Nabi Nuh alaihi salam berharap agar Allah rahmati, tolong siapa? Kan'an. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anak engkau bukan termasuk keluarga engkau. Sampai kayak gitu kata Allah. Enggak, dia enggak bagian dari keluarga engkau. Padahal anak sendiri, putra sendiri. Innahu amalun ghairu salih, karena dia berbuat amalan yang enggak saleh, yang enggak baik. Apa yang dapat kita ambil faedah? Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Nabi Nuh alaihi salam, berharap Nabi Nuh ini berharap agar anaknya itu beriman, mendapatkan ampunan kalau berbuat salah diampuni oleh Allah. Nggak bisa. Karena yang berbuat salah siapa? Anaknya. Tapi tetap kapan yang salah anaknya, jangan disalahkan bapaknya. Ini kadang-kadang ada orang anak nakal, yang disalahin siapa? Bapaknya nggak ngurus ini. Padahal bapaknya udah doain dia, udah ngurus dia sebaik mungkin. Ternyata anaknya juga nakal. Nggak bisa katakan ini bapaknya ini nggak diurus dan sebagainya. Itu jangan. Sama macam istri, ada istri ikhwan misal, suaminya udah ngaji, rajin baca Quran, rajin ke masjid, istrinya nggak berjilbab. Jangan pula yang disalahin suaminya, ini suami yang nggak ngurus. Nggak ada hubungan. Loh, bukti Nabi Nuh aja mendapati istri yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh juga sama. Makanya yang dapat kita ambil faedah di sini, Islam itu fair. Kapan benar-benar, kapan salah ya salah. Siapapun orangnya nggak mandang bulu. Mau dia orang Ajam maupun dia orang Arab. Orang Arab kapan salah ya salah. Makanya Masya Allah tabarakallah, keadilan Islam. Coba antum lihat. Sebaik-baik makhluk orang Arab, seburuk-buruk makhluk orang Arab. Sebaik-baik makhluk berada di tempat yang terbaik, Mekah. Seburuk-buruk makhluk orang di Mekah. Yang terbaik Nabi kita Muhammad SAW, yang terburuk Abu Jahal. Itu sengaja Allah SWT buat untuk bahwasanya kita ini nggak diukur dari nasab, nggak diukur dari jabatan, nggak diukur dari profesi, enggak. Jabatan kita, hatta ana misal, ana menyandang sekarang profesi semisal dai, pendakwah, juru dakwah, ngajak ustad ngajak orang-orang dan sebagainya. Kapan anak semisal berbuat kesalahan, salahkan anak, sudah, nggak usah dibela, sudah. Dan itu memang harus berkonsekuensi. Dan itu yang perlu kita pelajari dalam Islam. Teman-teman, Masya Allah rahman. Suku Quraisy, kabilah Bani Hashim. Ini nasab terbaik loh ya. Keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah celah siapa? Abu Lahab. Abu Jahal sama Abu Lahab beda. Abu Jahal bukan keluarga Nabi, bukan keluarga dalam artian kerabat Nabi kita SAW. Yang paman itu siapa? Karena orang ngira Abu Jahal ini paman Nabi, kerabat karena suku Quraisy. Tapi bukan apa? Bukan paman Nabi kita Muhammad SAW. Ini paman Nabi, kabilah-kabilah Bani Hashim, suku-suku Quraisy. Allah hinakan dalam Al-Quran Karim, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Menunjukkan kapan ya memang salah ya salah. Mau itu keluarga Nabi wala apa dan sebagainya, nggak bisa kita katakan ini kan Abu Lahab, ini keluarga Nabi dan sebagainya. Nggak bisa. Allah celah di situ karena memang berbuat apa? Salah. Setiap Nabi berdakwah dihina sama Abu Lahab. Setiap Nabi ngajak dihina. Terus kayak gitu. Nah, jadi kita memang dididik dalam Islam harus fair. Harus apa? Fair. Harus memang adil.
Makanya disebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Sikaplah kalian itu adil. Katakan, berani katakan hak ya hak, batil ya batil. Makanya doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami al-haq sebagai hak ya Allah. Warzuqna ittiba'ah. Mudahkanlah kami, rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tampakkan kepada kami yang batil sebagai kebatilan ya Allah, dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Itu fair itu dalam Islam. Jadi ketika antum mendapati kondisi seperti itu, nah, antum harus fair. Oh, ternyata ini yang benar, ikuti. Makanya antum tahu, Masya Allah tabarakallah rahman, kebenaran itu tetap harus diterima walaupun ternyata kondisi nggak sengaja datang dari syaitan. Fair. Kapan benar-benar? Kasus apa itu? Abu Hurairah. Al-haq ya haq, datang dari syaitan. Jadi ketika itu Abu Hurairah lagi jaga zakat fitr. Lagi apa? Jaga zakat fitr bulan Ramadan. Datang jin, syaitan. Nah, inilah kata para ulama, di bulan Ramadan nggak semua syaitan dibelenggu. Karena Abu Hurairah ketika menjaga zakat fitr, hadis sahih, didatangi oleh siapa? Jin, syaitan, mencuri, nipu dia. Makanya antum jumpai kan masih ada maksiat di bulan Ramadan, tapi maksiatnya itu nggak sebesar di luar Ramadan. Jadi yang dibelenggu, kata Nabi SAW, wasufidat maradatu syayatin, yang dibelenggu itu syaitan yang marid, yang tokohnya, pembesarnya, ya semisal iblisnya, semisal syaitan besar lah, bukan yang kroco-kroco, yang kecil-kecilnya dibebaskan. Makanya ana wallahi sahih, ana udah 2 kali ngeruqyah di bulan Ramadan. Jadi jin anda tetap ada syaitan, tapi yang kerucuk kita ngeruqyah keluar dia gampang bulan Ramadan karena kecil. Tapi kalau yang besar lain lagi cerita. Baik, kita kembali ke tema. Jadi ketika itu Abu Hurairah lagi jaga zakat fitr, datang nih syaitan, jin menjelma, ditangkap mencuri kan. Apa kata syaitan tadi? Innani fakir wali iyal. Aku ini orang fakir, orang miskin, bebaskan saya, aku punya banyak tanggungan keluarga untuk nafkahin ini, jadi aku ambil aku untuk nafkahin keluarga. Abu Hurairah hatinya lembut, bebaskan malam pertama. Besoknya paginya Abu Hurairah datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Malam nanti datang lagi dia. Nabi tahu dari mana wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, datang lagi nanti malam. Ditunggu sama Abu Hurairah, betul datang, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, ngomong lagi, innani fakir wali iyal, aku ini orang fakir, aku memiliki banyak tanggungan, bebaskan. Bebas lagi. Itu berapa kali? 2 kali. Besok datang, apa kata Nabi kita SAW? Malam ini datang lagi dia. Sampai yang ketiganya, ini syaitan yang menjelma, dia mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sebuah bacaan, kalau engkau baca, la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, engkau enggak akan didekati oleh syaitan sampai kapan? Subuh hari, pagi hari. Engkau enggak akan saya datangi. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat apa? Kursi. Besoknya lapor ke Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Itu syaitan. Dia ketika itu jujur, betul, ambil. Makanya sekarang kita tiap malam baca ayat kursi biar nggak diganggu sama syaitan. Betul. Datang dari siapa? Syaitan. Sadaqaka, itu betul, dia ambil. Wa huwa kadzub, tapi dia pendusta, jangan belajar dari dia. Ya, ada orang belajar sama syaitan tuh, ada dukun. Belajar dari siapa? Syaitan. Ada itu. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sihir ini terjadi, siapa yang ngajarin? Syaitan. Dukun belajar sama syaitan, dukun ngajarin ke yang lain. Itu terjadi. Bahwa kadzub, dia pendusta, jangan sekali-kali belajar. Jadi nggak bisa ambil baiknya buang
buruknya. Nggak boleh belajar sama sekali. Tapi kata kapan benar, nggak sengaja. Jadi kalau kondisi nggak sengaja, ambil. Tapi belajar duduk nggak boleh sama syaitan. Nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja terucap yang benar, ya ambil. Fair dalam Islam. Wallahi ini fair dalam Islam. Makanya kita kalau udah terbiasa kayak gitu, hatta kawan kita berbuat salah, katakan salah, nggak bisa dibenarkan. Wallahi nggak bisa. Ana punya kawan semisal kerja sama ana, sama-sama di bidang pendidikan. Semisal lagi ada alpanya, ana ngomong, Ustadz Afwan, antum ada kekeliruan Ustadz, tolong nanti agak sedikit ditekankan, dirajinkan dan sebagainya. Sama-sama nerima. Oh ini Ustadz jangan ditegur. Nggak bisa. Ya salah, benar ya benar. Dan ini Islam. Nabi kita Muhammad SAW, sahabatnya diingatkan, Ali bin Abi Thalib diingatkan, Fatimah diingatkan, semua diingatkan, tanpa terlepas Nabi SAW nggak memandang siapapun, jabatan dan sebagainya. Itu kenapa kita ambil faedah. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang ke-36. Taib. Allah SWT berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika Nabi Yusuf masuk dalam penjara, di saat yang sama ada dua pemuda juga masuk ke dalam apa? Penjara. Qala ahaduhuma inni Isya. Nanti kita lanjutkan ayat ini ba'dal Isya insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada dua pemuda yang masuk bersamaan dengan Nabi Yusuf, masuk ke dalam apa? Penjara. Qala ahaduhuma, salah seorang dari mereka berdua mengatakan, inni arani a'siru khamra. Aku melihat dalam mimpi saya sedang memeras khamr. Wa qala al-akhar, dan satunya mengatakan mimpi apa? Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku mimpi saya membawa khubz, membawa roti di atas kepala saya. Ta'kulut tayru min, dimakan sama apa? Burung sebagiannya. Nabbi'na bi ta'wili, wahai Yusuf, kabarkan kami tafsir mimpi itu apa? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini orang yang baik dan bisa menafsirkan apa? Mimpi. Taib, perhatikan di sini. Masuklah ke dalam penjara itu dua pemuda fatayan. Disebutkan ketika itu Malik, raja Mesir, itu bukan Al-Aziz, beda. Raja Mesir ketika itu namanya Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid itu dia ini raja Mesir dan memiliki karyawan yang tugasnya membuat roti, yang satu tugasnya untuk menuangkan air minum. Jadi itu tugasnya. Kenapa di penjara? Wallahu alam, gara-gara rajanya marah sama keduanya orang. Mau nggak mau harus di penjara. Kisahnya disebutkan oleh para ulama, anna jama'atan min ahli Misr. Kisahnya itu ada beberapa kelompok dari penduduk Mesir, aradul makr, mereka mau membuat makar tipu daya, bil malik waghtiyalahu, mereka mau membuat tipu daya kepada raja dan juga membunuh raja biar mati raja. Jadi dari zaman ke zaman tuh ada orang membuat makar tuh, na'udzubillah. Makanya hati-hati. Semakin kita itu betul-betul lurus ya, biasanya ada aja yang buat makar. Na'udzubillah. Makanya sampai istilahnya presiden kita itu kan banyak yang jaga. Istilahnya ada bodyguard dan sebagainya. Dan itu memang terjadi. Sampai Masya Allah Tabarakallah Rahman, ana dapat cerita dari salah satu jamaah ustaz. Ini terjadi ustaz. Ada salah satu ustaz datang kepada kami ngisi, ustaz kibar, ustaz besar datang ke tempat kami ngisi kajian.
Qadarullah beliau dikasih hadiah makanan sama seorang wanita yang nggak dikenal. Pasti cek rupanya ada racunnya. Itu terjadi. Masa iya? Iya. Jadi di sini nih ustadz yang datang ngisi kajian itu harus ganti mobil lagi. Ana mikir, masya Allah. Sampai segitu ujiannya, Ana bilang. Makanya makar tuh di mana-mana ada. Berusaha nutup majelis ilmu, berusaha menutup makar di mana-mana pasti ada. Makanya kita tuh harus nutup makar-makar tadi. Termasuk raja ini nutup makarnya dengan cara memenjarakan dua orang tadi. Memang dua orang ini salah. Nah, disebutkan anna jama'atan min ahli Mesir, ada penduduk Mesir itu mau membuat raja Mesir itu keracunan mati. Makar. Fadammanu li hadaini malan liyasumma al-malik fi ta'amihi wa syarabihi. Akhirnya jamaah tadi penduduk Mesir itu ngasih harta duit untuk meracuni raja. Dua orang ini tugasnya nuangkan minum sama tugasnya ngasih apa? Roti. Makan ada racunnya, minum juga ada apa? Racunnya. Insyaallah. Fa ajabahum. Dua-duanya pun setuju, iya. Nerima duit, dua-duanya sudah bekerja. Summa inna sakiyana kala anhu. Tapi yang nuangkan air nggak jadi. Berubah pikiran. Qadarullah memang berubah pikiran. Akhirnya dia nggak mau meracuni raja. Wa qabilal khabbaz ar-rishwah fasammat ta'am. Tapi orang yang tukang roti ini tetap mau nerima riswah, sogokan untuk bunuh raja jadi. Akhirnya dia tetap ngasih racun ke apa? Roti tadi. Falamma ahdarat ta'am wa syarab, ketika istilahnya karyawan yang nuangkan tuang datang dan juga karyawan yang ngasih roti juga datang, apa kata yang nuangkan air? La ta'kul ayyuhal malik, wahai raja, itu roti jangan dimakan. Fa inna ta'ama masmum, karena roti itu udah dikasih apa? Racun, jangan dimakan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat hikmah Allah Nabi Yusuf diangkat sama rajanya. Ajib. Dengan cara yang lain, enggak langsung Allah angkat Nabi Yusuf, enggak. Tapi ada hikmah yang lain. Ini cara hikmahnya. Akhirnya Saki tadi yang nuangkan air ngomong, la takul al-khubz, jangan makan tuh roti, fa innahu masmum, dia ini udah dikasih racun. Wa qala al-khabbaz, apa kata yang tukang rotinya? Dia mengatakan, la tashrab fa inna syaraba masmum. Wahai raja, itu jangan diminum airnya, itu udah dia apa? Kasih racun. Apa kata raja untuk yang nuangkan air? Isyrab minhu, minum coba engkau. Engkau yang ngomong kan roti ini dikasih racun, engkau sekarang ini yang nuangkan air, minum airnya. Fasyarib, diminum sampai habis. Falam yadurrahu, gak apa-apa, gak kena masalah karena gak dikasih apa? Racun. Langsung rujuk dia, langsung gak berani, langsung ya istilahnya gak mau melakukan itu. Dia tahu itu suatu hal yang gak baik. Apa kata raja untuk Khabbaz? Kul minat ta'am, sekarang engkau makan di roti. Fa'abah, engganlah dia. Fajarraba dzalika at-ta'am ala dabatin fa'aqrathu fahalakat. Akhirnya raja pun ngasih makanan tadi ke kucing, dimakan sama kucing, mati kucingnya. Berarti sudah apa? Dikasih racun, mati kucingnya. Akhirnya nggak beres nih dua orang ini, kata raja. Penjarakan dua-duanya. Siapa yang sekongkol, penjarakan dua-duanya. Dimasukkan dua-duanya penjara. Padahal yang nuangkan itu cuman apa? Niat loh, masya Allah. Tapi ya konsekuensi, dia siap nerima itu di hadapan masyarakat, sudah kena dia. Dua-duanya masuk ke dalam apa? Penjara. Itulah akhirnya Allah berfirman, wa dakhala ma'hu sijn fatayan. Masuklah ke dalam penjara dua orang bersama Nabi Yusuf. Dua orang ini itu bertanya tentang tafsir mimpi. Nanti ujung-ujungnya raja itu bermimpi satu hal. Nanti kita akan ceritakan ayatnya. Dua orang ini ngasih tahu ada di penjara si Yusuf. Tahu tafsir apa? Mimpi. Dijawab tafsir mimpi itu, itulah diangkat. Itu hikmahnya. Makanya kalau seandainya kita lihat hikmah cerita Allah itu, Allah nggak langsung ngangkat derajat orang secara sekaligus itu enggak.
Makanya disebutkan nama Allah tuh Latif. Latif itu maha halus. Kita nggak tahu apa hikmahnya, tapi siapa yang tahu? Allah. Dengan cara apa hikmahnya? Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Halus Allah ngangkat, mau ngangkat apa derajat Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kita kembali ke tema. Jadi wa dakhala ma'ahu sijn fatayan. Allah takdirkan juga bersama Nabi Yusuf masuk penjara itu ada 2 orang bersama Nabi Yusuf. Apa kata para ulama? Syuf. Dzakarallahu suhbah fil Islam hatta fis safar. Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan seseorang itu hidup sendiri. Kalau orang sudah mukallaf, sudah besar, itu kalau bisa jangan sendiri. Hatta di penjara. Kalau bisa harus ada kawannya. Termasuk dalam kondisi safar. Di penjara harus ada kawannya, di rumah harus ada kawannya, di kamar juga harus ada kawannya. Jangan sampai wahdah, jangan sampai sendiri. Allah alam apa hikmahnya. Memang Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Ibnu Umar dalam hadis yang sahih, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdah." Nabi kita Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyendiri. Enggak boleh berada sendiri dalam suatu tempat, enggak boleh. An yabita ar-rajul wahdahu, seseorang bermalam sendirian di ruangan dia, au yusafir wahdahu, atau dia safar sendirian. Wallahu alam safar sendirian. Kalau kita safar berjamaah, kita sholat terjaga. Ada yang ingatkan, afwan kita sholat di masjid ini dulu, sholat di masjid. Tapi kalau kita sendirian, gampang. Nanti aja pas sudah mau nyampe, gampang. Tapi kalau sama kawan, malu lah gitu. Apalagi kawan bersama kawan-kawan yang sudah tahu kenal agama dan sebagainya, diingatkan, ayo kita sholat dulu dan sebagainya. Tapi kalau sendiri, mungkin sholat tertinggal, mungkin ke tempat yang enggak Allah halalkan, mungkin ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, ke tempat D, sendiri. Makanya dilarang safar sendiri. Bermalam juga sendiri, wahdah, an yabita rajul wahdah. Makanya wallah alam, hatta di penjara pun yang ternampak kalau bisa ada kawannya, tetap harus ada apa? Kawannya. Makanya disebutkan Masya Allah tabarakar rahman, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah." Kalian berpisah-pisah di lembah ini, innama dzalikum minasyaiton. Itu datangnya dari syaitan. Pencar sana, pencar sini, pencar sini. Makanya kalau bisa tuh jangan di hutan sendirian. Kalau bisa ada tetangga. Innama dzalikum minasyaiton. Nanti syaitan yang akan buat apa? Mudah untuk menggodanya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, alaikum bil jamaah. Maka kalian harus terus berjamaah, bareng-bareng. Sholat juga sama. Lo gampangnya gini, tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, lebih nyaman sendiri atau rame-rame? Rame-rame lebih semangat, lebih senang, lebih kondisi Masya Allah, istilah berapi-api semangat tuh. Coba sendiri, aduh kok lama niannya. Padahal 11 rakaat itu kulhu aja itu. 3 kulhu, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin binnas. Tapi udah bosen gitu loh. Makanya penting al-jamaah. Di mana-mana tetap diperintahkan untuk apa? Berjamaah. Nah, wallahu alam bissawab. Itu kata para ulama. Jadi hatta di penjara Nabi Yusuf enggak sendirian. Dengan takdir Allah, Allah inginkan ada kawannya. Jadi berkawan, berjamaah seperti itu. Hatta sholat kita kalau bisa berjamaah. Baik, kita kembali ke tema tentang masalah mimpi. Yang pertama mimpi apa? Inni a'siru khamra. Aku memeras apa? Khamr. Pertanyaannya sekarang, khamr itu diperas atau anggur yang diperas? Memeras khamr, ada nggak orang meras khamr? Enggak, khamr udah jadi. Tapi dalam bahasa Arab itu normal, satu hal. Jadi ada orang orientalis, mereka itu mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran Al-Karim. Salah satu yang mereka cari kesalahan ini. Salah satunya mimpi, inni asiru khamra, aku memeras apa? Khamr. Loh, khamr itu dihasilkan dari perasan apa? Anggur. Jadilah apa? Khamr. Kalau khamr udah jadi nggak akan diperas lagi. Kita kan syubhat nih. Oh iya juga ya. Ini orang talisman di situ. Apa kata para ulama? Dalam bahasa Arab itu sa'ir, dibolehkan. Orang udah paham memeras khamr maksudnya memeras apa? Anggur.
macam kita. Umi masak apa? Masak gulai ayam. Masak gulai. Gulai itu dimasak atau gulai itu udah jadi? Gulai itu hasilnya atau prosesnya? Hasil. Kalau sudah hasil nggak dimasak lagi. Tapi kenapa ibu kita ngomong masak gulai? Ya maksudnya bumbu-bumbunya yang dimasak, bahan-bahan yang dimasak. Jadi apa? Gulai. Di Indonesia pun bahasa kita terima itu. Makanya dalam bahasa Arab itu syair. Syair itu ya benar, dan itu suatu hal yang di lisan masyarakat kita menerima itu. Jadi nggak usah dianggap susah. Ya orang akan gambaran mereka kalau asiru khamrah, memeras khamr, berarti mau nggak mau memeras apa? Anggur. Jadi seperti itu. Itu syubhat. Ini selintingan aja. Syubhat dari apa? Orang-orang orientalis. Orang tuh banyak membuat hal-hal kita ini ragu, itu banyak sekali. Itu dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masalah mimpi. Dia mengatakan inni a'siru khamra. Aku memeras apa? Khamr. Apa tafsir mimpinya? Sebelum kita membahas tafsir mimpi itu, kita perlu tahu mimpi itu ada rumuz, ada qarinah, indikasi. Itu dia. Di ayat ini rumusnya itu apa? Khamr. Qarinahnya apa? A'sir, meras. Sebelum kita tafsir mimpi, kita harus tahu tuh apa rumusnya, apa indikasinya, qarinahnya. Ana ambil contoh. Kita mimpi melihat api dalam rumah. Kalau kita mimpi api doang, kita mau nafsirkan tuh wallahi susah. Apa maksudnya? Tapi kalau seandainya ada qarinahnya, ada indikasinya, aku melihat api di dalam rumah, kita udah tahu tafsir mimpi itu apa. Apa tafsir mimpi? Kata para ulama, berarti akan ada musuh masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau seandainya dibiarkan aku lihat api, apa qarinahnya, apa indikasinya? Api itu kenapa? Gak kan kita bisa tafsirkan. Kenapa? Kadang-kadang mimpi itu dimaksudkan untuk petunjuk. Untuk apa? Petunjuk. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa alaihi salam di gunung apa? Tur Sina, Tur. Lihat apa Nabi Musa? Api. Yang mana api itu petunjuk bagi Nabi Musa alaihi. Inni anastu nara. Kata Nabi Musa, aku melihat ada apa? Api. Disitulah petunjuk untuk Nabi Musa alaihissalam. Api bisa petunjuk, bisa juga untuk hasad. Nabi bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kul al hasanat kama ta'kul narul hatab. Hati-hati kalian dari hasad, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kalian, pahala-pahala kalian, sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar. Api itu bisa ditafsirkan baik, bisa ditafsirkan apa? Buruk. Butuh apa? Butuh indikasi, butuh qarinah namanya. Inilah Pak, nggak sembarang orang menafsirkan mimpi. Antum tahu di Saudi rame, antum tahu kasus Juhaiman? Tahu nggak antum kasus jamaah Juhaiman? Juhaiman yang nguasain Ka'bah, nggak tahu tuh? Juhaiman ini itu mengatakan ada salah seorang murid Syekh bin Baz. Bayangkan, Syekh bin Baz ini tauhidnya kuat, akidahnya kuat. Ada salah seorang namanya itu Muhammad ibn Abdullah As-Saqqaf, murid Syekh bin Baz, belajar sama Syekh bin Baz. Muhammad ibn Abdullah As-Saqqaf ini orang yang rajin, taat ibadah dan sebagainya. Juhaiman itu mimpi. Apa mimpi di Juhaiman? Muhammad ibn Abdullah As-Saqqaf ini Mahdi, Imam Mahdi. Muncullah Juhaiman. Juhaiman ini banyak pengikutnya. Muncul Juhaiman. Antum cek lagi, antum buka di Google Juhaiman di Saudi. Muncul dia di Juhaiman ini, keluar di masyarakat umum. Dia ngomong, ikuti baiat siapa? Muhammad ibn Abdullah As-Saqqaf. Al-Qahtani, Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Baiat dia Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Kenapa? Karena itu Mahdi yang kita tunggu. Masya Allah Pak.
Mahdi, ya Allah, Dajjal aja belum muncul. Akhir-akhir zaman ini masih kita lihat masih banyak yang belum nampak di kita, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Belum nampak. Gara-gara mimpi hancur, Pak. Ini berita ramai sekali. Jadi Juhaiman ini mimpi melihat bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani itu jadi apa? Mahdi. Salah tafsir mimpi. Na'udzubillah. Dia keluar, dia mengatakan Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani baiat. Ini Muhammad bin Abdullah, padahal ini muridnya siapa? Syekh Ibn Baz. Rame sampai diumumkan di masjid-masjid. Bai'u Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Baiat Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani karena itu apa? Mahdi. Mahdi kalian yang kita tunggu-tunggu. Syekh bin Baz sudah ingatkan ini fatwa melenceng dan sebagainya. Juhaiman juga ditekankan. Juhaiman banyak pengikutnya. Akhirnya Masya Allah Tabarakallah Rahman, sampai difilmkan itu Juhaiman itu. Juhaiman pun nguasain Ka'bah. Datanglah ke Mekah dia, nguasain Ka'bah. Sampai akhirnya Masya Allah Tabarakallah Rahman, dia kuasain semua di Ka'bah. Yang nggak mengikuti Mahdi dibunuh. Yang nggak mengikuti Mahdi dia siapa? Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Rame itu terjadilah tuh pertempuran antara polisi Saudi, tentara Saudi sama jamaahnya Juhaiman. Itu terjadi. Rame di Saudi. Sebabnya apa? Mimpi. Ditafsirkan salah. Dan Masya Allah Rahman, mimpi itu datang dari siapa? Syaitan. Dan kata mereka, tawatarat al-ahlam. Mimpi-mimpi itu udah banyak mimpi Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani ini jadi Mahdi. Juhaiman sadar tahu. Dari mana dia sadar tahu? Dia taubat sebenarnya sebelum mati dia. Apa kata dia? Muhammad ibn Abdullah mati. Kan langsung ditembak tuh sama tentara Saudi. Mati. Imam Mahdi mati, dia masih hidup, gimana ceritanya? Berarti dia bukan Imam Mahdi. Taubat di situ dia. Cuman kondisi perang tetap perang ketika itu di Ka'bah. Bayangin aja tuh, di Ka'bah rumah Allah. Jamaah Juhaiman itu memerangi kaum muslimin yang enggak baiat itu dibunuh sama mereka. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tertembaklah si Juhaiman, mati si Juhaiman. Tapi dia baru sadar itu bukan Mahdi ternyata. Dari tafsir mimpi yang salah. Makanya mimpi ini tidak semua orang seenaknya tafsirkan mimpi. Hati-hati, tanyakan kepada ahlinya. Hatta ulama-ulama kita nggak berani tafsirkan mimpi, takutnya salah tafsir mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam, kelebihannya Allah ajarkan untuk menafsirkan apa? Mimpi. Itulah derajatnya Allah angkat. Makanya Masya Allah Rahman, Ibn Sirin itu memiliki banyak kisah tentang masalah menafsirkan mimpi. Tapi Ibn Sirin pun banyak, udah nggak usah dipikirkan mimpi itu. Dia bisa menafsirkan mimpi. Cuman Ibn Sirin banyak nggak mau berfatwa tentang tafsir mimpi. Dan Masya Allah Rahman, disebutkan kisah Ibn Sirin menafsirkan mimpi itu sampai 35 mimpi yang dia tafsirkan terjadi semua. Ibn Sirin 35 apa? Kisah mimpi dia tafsirkan nanti akan terjadi, ini terjadi 35 Ibn Sirin. Wallahu a'lam bishawab. Itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Apa kata beliau? Ja'an Ibn Sirin fi ta'bir ajaib yatulul kitab bi dzikriha. Telah datang cerita kepada kami mengenai tafsiran mimpi Ibn Sirin tentang masalah mimpi, satu hal yang ajaib-ajaib. Kalau mau ditulis itu terlalu panjang untuk kita ceritakan. Wa kana lahu fi dzalika ta'yidun ilahi. Dan beliau bisa menafsirkan mimpi itu karena ada bantuan. Bantuan ini dalam artian bukan wahyu, tapi firasat. Cara menafsirkannya karena memang ada tadi dua rumus, ada dua komponen. Pertama rumus kita tahu, yang kedua indikasinya itu apa, qarinahnya. Itu kata para ulama. Wallahu alam bishawab. Ana ambil contoh kisah Ibn Sirin. Disebutkan an Hisham ibn Hassan. An Hisham ibn Hassan qala qassa rajulun an Ibn Sirin. Hisham ibn Hassan mengatakan seseorang cerita mimpinya kepada Ibn Sirin. Apa orang ini mengatakan? Ra'aitu ka'anna biyadi qadhan min zujajin fihima. Wahai Ibn Sirin, aku melihat di tangan saya itu ada gelas kaca. Isinya apa? Air. Fan kasaral qadah wa baqiyal ma.
piring gelasnya pecah, ternyata airnya masih ada, masih full. Piring padahal gelasnya sudah pecah. Faqala lahu ittaqillah. Apa kata Ibn Sirin? Ittaqillah. Takutlah engkau dari Allah. Gak usah pikirkan mimpi engkau, jangan pikirkan, sudah biarkan, jangan ceritakan kemana-mana, kata Ibn Sirin. Faqala subhanallah, dia mengatakan subhanallah, ceritakan ke saya, gak ada masalah. Apa tafsir mimpinya? Apa kata Ibn Sirin? Satalidu imra'atuka wa tamut wa baqiya waladuha. Istri engkau akan lahir dan istri engkau akan meninggal, anak engkau hidup. Tafsirnya seperti itu. Dan ternyata falamma kharajar rajul, ketika orang ini keluar mendengarkan tafsir mimpi Ibn Sirin, dia mengatakan ma ra'aitu syai'a, aku enggak lihat apa-apa dalam mimpiku. Takut istri meninggal. Fama labith, enggak lama setelah kejadian itu, matat imra'atuhu wa baqiya waladuha. Betul, istri yang meninggal, anaknya masih hidup, anaknya dia ini orang. Makanya kata para ulama, mimpi buruk itu jangan diceritain. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ar-ru'ya ala rijl ta'ir. Yang namanya mimpi itu di kakinya burung. In ubbir waqa. Kalau diceritakan dia akan jatuh, terjadi. Makanya jangan sampai diceritakan. Mimpi apa, mimpi itu, jangan cerita. Mimpi pun kalau ternyata kabar baik, jangan ceritakan kecuali untuk orang yang senang dengan ceritanya. Ini udah sampaikan di awal-awal kisah. Nabi Yusuf melihat melihat bulan, matahari sama 11 bintang. Aku lihat mereka semua sedang sujud. Faktanya terjadi. Yusuf itu akan dimuliakan, semua sujud untuk Nabi Yusuf. Tapi apa kata bapaknya? Jangan ceritakan mimpi engkau kepada saudara-saudara engkau. Diceritakan, fakta terjadi. Nanti mereka akan sujud, tapi mereka sudah heket, benci sama Nabi Yusuf. Nah, ini yang perlu kita pahami. Wallahu alam bissawab. Taib. Kisah yang lain, masya Allah tabarakallah rahman. Ibn Sirin juga cerita. Riwayat ini dari Ibnu Mubarak, dari Abdullah bin Muslim Al-Marwazi. Apa kata Abdullah bin Muslim Al-Marwazi? Kuntu ujalisu Ibn Sirin. Dulu aku itu rajin sekali bermajlis bersama Ibn Sirin. Ibn Sirin ulama besar. Fataraktuhu wa jalastul ibadiyah. Suatu saat akhirnya aku pun tinggalkan majlisnya Ibn Sirin dan aku pilih majlisnya Ibadiyah. Majlis Ibadiyah ini, Ibadiyah ini salah satu kelompok golongan dari orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang mudah menumpaskan darah kaum muslimin. Itu Ibadiyah. Fara'aitu ka'anni ma'a qaumin yahmiluna janazatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu malam aku pun bermimpi melihat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam digotong sama sebuah kaum. Digotong jenazah Nabi. Fa'ataitu Ibn Sirin fadzakartu dzalika lahu. Akhirnya aku pun datangin Ibn Sirin minta tafsir mimpi itu apa. Faqala, apa jawaban Ibn Sirin? Malaka jalasta aqwaman yuriduna an yadfanu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, kenapa engkau datangin kaum yang mereka ingin menguburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibadiyah ini mau menguburkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu. Mimpinya itu bawa jenazah, itu Ibadiyah itu. Maka jangan ikuti. Ketika mendengarkan itu, dia tinggalkan majelisnya Ibadiyah, dia kembali ke majelisnya siapa? Ibn Sirin. Dan itu betul Ibadiyah ini, antum tahu kan? Di negara kita nih Pak, yang alhamdulillah udah banyak di penjara itu kan, banyak ngebom sana, ngebom sini, bom Bali, bom bunuh diri. Itu anaknya Khawarij, cabangnya Khawarij, yang pemimpinnya tokoh yang sekarang Aman Abdurrahman, walhamdulillah udah di penjara. Nggak tahu, katanya divonis mati, anak nggak tahu. Tapi memang itu memang fitnah besar itu, memang harus ditahan dia, kalau nggak bahaya sekali. Ini kasus terjadi sama murid Ibn Sirin, dia tinggalkan majelis Ibn Sirin, lari ke majelisnya Ibadiyah. Mimpi itu, alhamdulillah mimpi. Nanya sama Ibn Sirin tafsir mimpi itu apa, dan itu terjadi.
Kisah yang lain Masya Allah Tabarakar Rahman, Ibn Sirin pernah ditanya tentang 100 mimpi. Apa kata Ibn Sirin? La adri, aku nggak tahu, dan aku nggak mau tahu tentang mimpi engkau. Ittaqillah fil yaqdhah, tugas engkau cuman bertakwa kepada Allah ketika engkau sadar. Wala yadurruka ma ra'aita fil manam, dan engkau nggak akan ada dapatkan bahaya dari apa yang engkau lihat dalam mimpi. Jadi Ibn Sirin itu walaupun jago dalam menafsirkan mimpi, beliau tuh sering nolak menafsirkan apa? Mimpi. Takutnya orang itu bakal down gitu loh. Aduh, mimpi ini gini, aduh mimpi itu gitu. Akhirnya ketika down terjadi sudah. Maka Ibn Sirin cuma mengatakan tugas engkau itu beribadah ketika sadar. Kalau mimpi bukan urusan kita. Lah kita seandainya kalau lagi tidur, datang waktu sholat, kita ketiduran, nggak sengaja tidur aja. Kelewatan zuhurnya semisal, tidur sebelum zuhur, bangun ketika asar. La qadarullah lana. Kalau kita lagi capek dan sebagainya, apa kita berdosa? Nggak berdosa. Makanya kalau dalam tidur itu nggak usah dianggap, sudah lewatkan saja. Itu yang disebutkan oleh Ibn Sirin. Wallahu alam bisawab. Tapi juga jangan diremehkan. Kalau mimpi itu jangan diremehkan. Intinya kita jaga-jaga saja. Antum tahu Masya Allah Tabarakar Rahman, Ana ambil kisah cintanya Sofiyah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sofiyah ini kan istri Nabi. Kenapa bisa nikah sama Nabi SAW? Ada tanda sebelumnya. Mimpinya Sofiyah. Apa kata disebutkan dalam riwayat yang sahih? Anna Sofiyah ra'at fil manam ka'anna qamara as-sama qad saqata fi hijriha. Sofiyah mimpi melihat qamara as-sama, bulan itu jatuh. Dan ternyata ketika jatuhnya di pangkuannya Sofiyah. Faqasat ru'yaha ala ibni ammiha, maka Sofiyah pun menceritakan mimpi ini kepada sepupunya ahli tafsir, bukan tafsir Quran tapi tafsir apa? Mimpi. Sepupunya kafir, masih kafir. Sofiyah juga seperti itu. Ketika dia ceritakan nih Masya Allah, karena kondisi masih jahiliyah, dia ceritakan falatamaha wajah, ditampar Sofiyah sama sepupunya. Kenapa kok mimpi bisa kayak gitu? Ditampar. Waqala, apa kata dia? Kata sepupunya, engkau akan menikahi Malik Yathrib, Raja Madinah. Siapa Raja Madinah? Saya nggak tahu. Muhammad SAW katanya. Kenapa Muhammad? Antum tahu qamar, bulan? Apa bulan ini? Bulan indah. Dan kita tahu kalau antum belajar Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammad ini sifat karakteristik Nabi SAW, bentuk tubuh sama sifat karakter Nabi itu diceritakan semua Syama'il Muhammadiyah. Ada kajian itu Syama'il Muhammadiyah. Semua sahabat mengatakan wajah Nabi kal qamar. Seperti apa? Bulan. Wajahnya bersinar putih. Ada wajah itu Pak, ada orang yang Allah takdirkan putih, ada yang Allah takdirkan hitam. Makanya kalau antum mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW, rupanya keling itu hitam, bukan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu bersinar wajah putih, Masya Allah. Kal qamar, seperti bulan. Jatuh di pangkuannya, sudah. Engkau akan dinikahi sama Muhammad SAW. Engkau akan masuk Islam, engkau akan pakai ditampar. Terjadi. Akhirnya Sofiyah termasuk ummahatil mu'minin, termasuk ibu-ibu kaum mukmin, ibu kita Sofiyah radhiyallahu taala anha. Dinikahi oleh Nabi kita SAW, makanya ditampar biar sadar untuk nggak ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu. Ini cerita terjadi. Kisah yang lain Masya Allah Tabarakar Rahman, antum tahu, kita percepat sedikit, meninggalnya Umar. Meninggalnya Umar itu sudah ada tanda-tanda dari apa? Dari mimpi. Disebutkan Umar bin Khattab ra'a ad-dik naqarahu thalatha naqarat. Dipatuk Umar bin Khattab itu 3 kali patukan. 3 kali apa? Patukan. Fajaila Asma. Datanglah Umar bin Khattab ke Asma. Asma ini termasuk Asma bintu Abi Bakar, termasuk sahabiat wanita dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menafsirkan mimpi. Fajaila Asma. Datanglah ke Asma, dia ceritakan, ya Asma, aku ini mimpi dipatok ayam sebanyak berapa kali? 3 kali. Ayam jago. Faqalat fatilka rajul minal ajam.
engkau akan dibunuh, ditusuk 3 kali sama orang ajam. Orang ajam ini orang non Arab. Dari mana? Antum tahu kan ayam itu kan ada satu warna ya. Ayam warna putih-putih aja, ayam hitam-hitam aja. Ada ayam jago, itu warnanya apa? Banyak warnanya. Dik, ayam jago itu yang matok tadi. Matok siapa? Matok Umar bin Khattab. Asma tahu engkau akan ditusuk 3 kali sama orang non Arab. Beda sendiri, di ayam jago beda sendiri. Bisa ketahuan, oh ini dia, beda sendiri. Jadi bukan orang Arab yang bunuh engkau. Betul. Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dari Majusi. Majusi di mana nih? Iran. Orang Iran itu lah, bukan orang Arab makanya. Orang Iran itu orang Persia. Makanya yang bunuh itu orang Persia. Makanya orang-orang Syiah semua, makanya ketika terjadi Iran, antum tahu kan kasus Iran ngebom apa? Israel, itu masrahiyah. Masrah itu drama dari zaman ke zaman. Dan hatta peneliti Amerika pun udah buktikan itu. Ada salah satu buku bukunya itu Amerika Serikat, Israel dan Iran. Dan semua ulama Saudi, antum tahu ada salah satu ulama tokoh besar, Yusuf Al-Qaradawi, dulu menganjurkan untuk kerjasama sama Iran, sama Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Sebelum meninggal beliau baru sadar, dulu aku ngecam fatwa Saudi, ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz untuk nggak bekerja sama Iran. Sekarang aku baru sadar, ternyata betul apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan kawan-kawannya, dan aku yang salah. Makanya nggak mau lagi kerja sama Iran. Dari zaman ke zaman itu Masrahiyah itu istilahnya drama yang dibuat sama mereka. Kalau kita Filistin tahu kita pasukan-pasukannya di sana yang di Gaza-nya kita dukung mereka. Tapi kalau Iran dari zaman ke zaman tuh Masrahiyah, maka harus ditinggalkan. Itu terjadi. Makanya orang Persia, kita kembali ke tema, engkau akan dibunuh sama orang Persia. Betul. Siapa yang bunuh? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Berapa kali tusuk? 3 kali. Oke, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah seperti itu, apalagi fitnah Syiah. Fitnah sekarang lagi menyebar di mana-mana. Na'udzubillah. Itu yang kita harus hindarkan. Dan memang rukunnya Syiah kita sama mereka beda. Ahlu sunnah sama apa? Syiah itu udah memang beda. Jadi mau dari mana? Makanya ada antum tahu Filistin, Gaza, Filistin, Baitul Maqdis. Siapa yang membebaskan itu pertama kali? Umar bin Khattab. Maka yang akan membebaskan saat ini itu pengikutnya Umar. Pengikutnya siapa? Umar. Bukan orang yang membenci Umar bin Khattab. Dan Iran dari sampai detik ini. Makanya antum kalau jumpa orang Iran Syiah haji, mereka tetap haji, tetap umrah tuh tetap ke Saudi, tetap ke Mekah, tetap ke Madinah, tetap mereka. Ada pintu namanya Babu Umar. Mereka nggak akan masuk dari pintu itu. Babu Umar, nggak akan masuk. Takut mereka kalau lihat apa? Umar tuh udah jadi takut mereka. Udah bencinya mereka itu betul-betul bencinya. Sampai detik ini Abu Bakar dicela, Umar dicela, Aisyah dicela, dan seterusnya. Gimana mungkin kita mau bersama orang-orang mencela siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Ini dapat Anda sampaikan. Waktu kita habis, insyaallah ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, mau tanya tentang aturan zakat mal dari bisnis atau dari gaji. Zakat mal itu bukan dari gaji. Zakat mal itu ndak ada diambil per bulan tuh ndak ada. Apalagi kemarin baru-baru rame zakat THR. THR pun ditarik sama mereka. Ya Allah. Zakat mal itu 2 syaratnya. Sampai ke nisab batas zakat. Yang kedua apa? Terpendam selama 1 tahun, haul namanya. Jadi sampai ke batas nisab dan juga sampai setahun. Lah tiba-tiba turun THR langsung ditarik. Ini ngawur. Nggak tahu, makanya anak mikir kok bisa ya ambil zakat zaman kita sekarang kok betul-betul macam kayak penarik pajak.
Kayaknya apa ambisi kali sama duit. Na'udzubillah. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi aturan zakat mal itu ingat, yang pertama sampai ke batas nisab. Yang kedua terpendam selama 1 tahun. Diambil 2,5%. Itu baru kita tahu. Wallahu alam bissawab. Bagaimana cara kita menjauhi hasad? Wallahu alam, menjauhi hasad itu menyenangi apa yang kita senangi untuk orang lain. Menyenangi untuk orang lain sebagaimana kita senang untuk diri sendiri. Itu cara paling ampuh untuk menghilangkan hasad. Contoh gini, orang ketika dapat rezeki berupa kendaraan, tapi kita senang nggak untuk dapat kendaraan? Pasti senang. Harusnya ketika orang itu dapat kendaraan, kita tuh senang mendapatkan kendaraan. Ketika dia dapat kendaraan, kita harus senang. Itu menghilangkan hasad paling ampuh. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri dia sendiri. Dia cinta, dia mendapatkan uang. Ketika kawan kita mendapatkan uang, gaji semisal besar, kita pun harus senang. Karena kalau kita dapat gaji yang besar, kita senang nggak? Senang. Itu cara paling ampuh. Yang kedua, kata para ulama, doakan. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang muslim mendoakan kawannya bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan kawannya, illa qala al malak, kecuali malaikat akan mengatakan walaka mithluhu, atau dalam riwayat lain walaka bimithlin, engkau mendapatkan hal yang sama. Jadi ada orang itu malas doain untuk kawannya. Wah, enak nih kan dia didoain, ya Allah kasihlah rezeki kepada fulan gaji yang besar, jabatan yang tinggi. Mau nggak kita doain kawan kita gitu? Wah enak nih lah, mending doa untuk diri sendiri kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Cara untuk hilangkan hasad, doakan saja. Kenapa? Kata beliau SAW, malaikat akan mengatakan walaka mithlu, engkau mendapatkan apa yang kau pinta, engkau akan dapatkan. Taib, kita minta kepada Allah untuk kawan kita, ya Allah kasih fulan itu harta yang banyak. Doa kita mustajab nggak? Belum tentu. Nggak ada jaminan 100% doa kita mustajab. Taib, malaikat minta kepada Allah mustajab nggak? 100% mustajab. Jadi kalau kita minta ya Allah kasih fulan rezeki harta yang banyak, jangan hasad. Kita bahkan senang. Kenapa? Karena malaikat akan mengatakan ya Allah kasih untuk fulan, ya Allah. Apa yang dia pinta untuk kawannya kasih untuk fulan. Allah kalau kasih. Oke, para ulama dari zaman ke zaman, antum coba lihat. Orang Arab tuh paling murah untuk doakan. Yutawil umrak. Habis itu ngomongnya barakallahu laka fi malika wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi harta engkau, menambahkan harta engkau, yutawil umrak, memanjangkan umur engkau. Ngomong gitu. Antum kalau lihat fatwa syekh para ulama sebelum itu doanya terlalu panjang. Syekh sebelum menanya, Syekh Allah yubarik fik, semoga Allah memberkahi engkau, semoga Allah memanjangkan umur engkau, semoga Allah memperbanyak harta engkau, gitu ngomongnya panjang. Baru bertanya, Syekh Anda punya pertanyaan, baru gitu. Jadi panjang dulu doa. Itu biasa bagi mereka. Kalau kita kayaknya enaknya didoain, enak didoain. Itu hasad. Makanya kata para ulama, yang pertama cintai apa yang kita senangi untuk diri kita sendiri, cintai itu untuk orang lain juga. Yang kedua, doakan dia, doakan. Itu insyaallah lepas hasad dari kita. Na'amullah alam bisawab. Ustaz, mana yang lebih afdal, bayar hutang puasa dahulu atau puasa Syawal dahulu? Wallahu alam bisawab. Kata para ulama, bayar hutang puasa. Kenapa? Karena hadis Nabi kita sallam, antum coba lihat. Nabi mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang telah sempurna puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seakan-akan puasa selama 1 tahun. Taib, Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang telah puasa sempurna Ramadan. Shoma itu fi'il madi, sudah dikerjakan. Tapi kalau ada yang terhutang berarti belum shoma, belum selesai puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antum coba cek, kana kasiyamid dahr, itu seperti puasa 1
tahun. Tapi puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. 30 tambah 6 berapa? 36. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. 36 kali 10 berapa? 360. Dalam setahun berapa hari? 360 hari. Kana kasyamid dahr. Itu seperti puasa 1 tahun. Tapi kalau ternyata dia itu ada nggak berpuasa selama seminggu, anggaplah semisal 10 hari dia nggak puasa karena safar, 20. Puasa Syawal 6 hari, 26. Berarti berapa total semua? 260. Setahun nggak itu? Enggak. Itu kata para ulama. Makanya puasa sempurnakan dulu. Terus kenapa kita katakan sempurnakan dulu hutang puasanya? Karena puasa Ramadan hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Sedangkan kita perlu tahu al-wajib muqaddam alal mustahab. Yang wajib lebih kita dahulukan dibandingkan yang mustahab. Tapi kalau seandainya memang mepet ternyata belum dikerjakan, puasa Syawal insyaallah nggak ada masalah. Kenapa? Karena puasa Syawal al-waqt muhaddad, waktu terbatas. Tapi kalau ternyata kita leha yang memang kita nggak berusaha untuk bayar, itu yang masalah. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha ternyata memang nggak ada waktu, kita masih safar bulan Syawal nih, pulang kampungnya lama, ya sudah, berarti memang mepet waktunya. Berarti boleh kita puasa Syawal terlebih dahulu. Wallahu alam bisa. Itu kata para ulama. Jadi pertama, kalau memang tidak ada uzur, usahakan memang yang didahulukan puasa apa? Ramadan, hutangnya dibayar. Allah alam. Ketika imam menggabungkan sholat zuhur dan asar karena hujan deras, ketika masuk sholat asar saya tidak ikut karena saya masih bisa sholat asar di kantor. Ketika imam menggabungkan sholat zuhur dan asar karena hujan deras, ketika masuk sholat asar saya tidak ikut karena saya masih bisa sholat asar di kantor. Minta solusinya. Tetap ke masjid lah. Karena biasanya walaupun sudah zuhur asar di jama, itu biasanya nanti ada kloter berikutnya biasanya. Nah, yang biasanya gabungan yang ikhwan kawan-kawan yang belum sholat tadi zuhur berjama gitu dia, gara-gara ada hujan, ya sudah, dia tetap datang ke dalam waktu asar di masjid. Jadi kalau seandainya masih ada jamaah, ya tetap berjamaah di dalam apa? Masjid. Wallahu alam bissawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cuman ini aja kan, Pak ya? Nggak ada lagi kan? Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya bulan depan. Tapi kayaknya bulan depan Anda nggak bisa. Kalau pekan ketiga, mungkin nanti sama DKM masjid, takmir masjid insyaallah nanti dibahas. Anda pekan keempat, karena pekan ketiga Anda kayaknya masih umroh. Bulan Syawal Anda masih umroh. Jadi sampai ke pekan ketiga kayak kemakan waktunya. Jadi kayaknya mungkin Anda minta waktu diundur ke pekan keempat. Jadi ganti jadwal. Pekan keempat Ustadz siapa biasanya? Nanti Ustadz Abu Zar ya, mungkin nanti Anda minta tolong sama DKM masjid insyaallah. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti kita libur sebulan. Nah, wallahu alam bisawab. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir mimpi memeras anggur tuh belum loh. Insyaallah bulan depan atau bulan depan kalau bisa. Nah, Allah.